Assalamualaikum, salam sejahtera, bahagia, sehat, semangat buat kita semua. Jumpa lagi dengan channel informasi Amang Mawardi. Kali ini saya akan bermonolog, namun monolog saya kali ini dalam bentuk review buku dari Raini N. Marsardi yang berjudul Wajahmu Cerminmu, Wajahmu Cerminmu. Buku ini berisi kumpulan sketsa dan aksara, kumpulan sketsa dan aksara yang ditulis oleh wanita pengarang penulis 18 judul buku, dan karya-karyanya dalam bentuk novel, cerita pendek, fiction, dan beberapa genre literasi lainnya. Nah, dua cerpen karya Raini N. Marsardi ini, yaitu pada tahun 1995 dan 2006, masuk dalam buku kumpulan cerpen yang diterbitkan oleh harian Kompas. Nah, buku Wajahmu Cerminmu ini adalah mula-mula berupa status-status Raini N. Marsardi di Facebook dalam bentuk sketsa-sketsa, yang kemudian dikumpulkan dan setiap sketsa diberi pendamping, yaitu kumpulan aksara. Nah, inilah yang saya sebut sebuah kecerdikan dari Raini N. Marsardi. Mula-mula ketika sekitar setahun yang lalu kurang Raini N. Marsardi itu memposting sketsa-sketsanya di laman Facebooknya. Mula-mula ini saya bertanya-tanya apa maksud dari kumpulan sketsa-sketsa wajah ini yang diparadekan di status-status Facebook Raini N. Marsardi ini. Mula-mula saya bertanya apa ini. Kebanyakan adalah sketsa-sketsa wajah yang garis mulutnya itu melengkung ke bawah, bukan melengkung ke atas ya. Kalau melengkung ke bawah itu kan artinya ini menandakan si wajah ini dalam kondisi gelisah, susah, gundah, dan lain sebagainya. Sementara kalau garis mulutnya ini melengkung ke atas, itu tentu saja menandakan sebuah kegembiraan, kebahagiaan, keceriaan, dan hal-hal yang bersifat positif kejiwaan. Nah, ini tidak. Ini karya-karya sketsa Raini N. Marsardi yang dihasilkan melalui gadget ini sesuatu yang menimbulkan tanda tanya pada saya. Ini maksudnya apa ini, Raini ini? Namun bulan Maret lalu hal itu terjawab ketika kumpulan sketsa ini yang jumlahnya ada 96 lebih ya, 96 ya, itu dibukukan, yang kemudian setiap sketsa itu diberi sekut aksara. Nah, ini kecerdikan si Raini. Mengapa ia tidak menyebut ini sebuah puisi? Nah, ini Raini saya sebut cerdik untuk mencoba berkelit dalam jebakan-jebakan literasi yang, nah, bagi saya ini sesuatu yang kreatif. Ini sesuatu yang apa ya, yang menimbulkan kekaguman saya terhadap sosok wanita pengarang yang telah menghasilkan 18 judul buku ini, didampingi oleh sederetan aksara yang oleh Raini tadi bukan dikatakan sebagai sesuatu yang sifatnya puisi. Padahal kalau saya membaca aksara-aksara yang tertuang yang mendampingi sketsa-sketsa Raini ini, itu adalah bentuk puisi yang indah, yang aneh, yang absurd, yang membuat batin saya terteror. Nah, untuk itu saya mencoba
membacakan aksara-aksara yang ada pada nomor 12 pada bab 3 buku ini. Oh ya, buku ini terbagi menjadi 3 bab. Bab pertama terdiri dari 7 judul, bab kedua terdiri dari 10 judul, sedangkan bab terakhir, bab 3 itu menghadirkan 79 judul dalam bentuk sketsa dan aksara. Nah, saya bacakan judul ke-12 yang bunyinya orang. Orang. Ketika semua orang diam, dia bertanya. Ketika semua orang menjauh, dia mendekat. Ketika semua orang berlari, dia pun bosan. Separuh jiwa tersimpan tanpa cinta. Nah, yang menarik dari sekumpulan aksara ini, pada judul ke-12 bab, pada baris pertama dan baris kedua itu terkandung oposisi kata, terkandung lawan kata. Saya bacakan ya, ini baris yang pertama. Ketika semua orang diam, dia bertanya. Antara diam dan bertanya itu kalau kita tangkap sebuah lawan kata, sebuah oposit ya, sesuatu yang berlawanan. Kemudian pada baris kedua, ketika semua orang menjauh, dia mendekat. Perhatikan kata menjauh dan mendekat. Ini sebuah lawan kata yang apa ya? Yang menimbulkan sesuatu yang syarat makna. Tetapi pada baris ketiga saya dikejutkan, ada surprise pada kalimat ini. Saya bacakan baris ketiga. Ketika semua orang berlari, dia pun bosan. Nah, ini kejutannya. Berlari itu mestinya bisa saja lawan katanya merangkak atau berjalan. Tetapi Raini dengan cerdik melakukan untaian kata berlari disambungkan dengan bosan. Bayangkan, berlari dengan bosan. Mestinya kan berlari dengan merangkak atau berjalan atau sesuatu yang berlawanan dengan berlari. Ketika semua orang berlari, dia pun bosan. Nah, ini yang menarik buat saya. Ini meneror batin saya ini. Lantas ditutup dengan baris keempat yang mengandung beragam makna, sesuatu yang bersifat dimensional. Separuh jiwa tersimpan tanpa cinta. Buat saya, sederet aksara yang terdiri dari 4 baris ini sesuatu yang absurd, impresif, namun menimbulkan sesuatu yang meneror batin saya. Sesuatu yang absurd tetapi mengandung sesuatu yang dalam, yang indah tetapi dalam. Dan hal ini ditunjukkan pada baris keempat dengan sederet aksara. Separuh jiwa tersimpan tanpa cinta. Nah, teman-teman, demikianlah contoh dari kumpulan sketsa yang didampingi dengan sederet aksara dari Raini N. Massardi. Nah, saya ingin tambahkan lagi
satu catatan ya, satu ulasan pada judul pertama pada bab pertama. Judulnya cermin. Nah, mungkin ini menjadi semacam maskot dari buku ini, karena judulnya pada nomor 1 bab cermin, sementara judul dari buku ini adalah wajahmu cerminmu. Wajahmu cerminmu. Ini filosofis sekali ya, wajahmu cerminmu. Jadi apa yang kita lakukan itu tidak bisa membohongi kita, tidak bisa membohongi kita. Itu ditunjukkan dengan kalimat wajahmu cerminmu. Baiklah, saya bacakan judul ke-1 pada bab 1 yang diberi judul cermin. Berkata sebatas cermin, wajah berayun menembus cahaya. Tidak ada keajaiban selama gelap ada. Kirimkan isyarat jika ingin berteriak, merelakan tubuh bila itu tiba. Bersapa di mana, membelai halus, melupakan nama, tanda beringas. Nah, ini sebuah kalimat-kalimat absurd yang terus terang meneror batin saya. Sebuah kalimat-kalimat absurd tapi indah. Wassalamualaikum. Semoga ulasan yang saya berikan ini bisa memberikan manfaat buat kita semua.